Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Mulud, NIM 1831040084. Jadi di sini saya akan membahas mengenai politik dan olahraga. Yang pertama, pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga. Oleh karena itu, olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas, dan inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi. Sudah tampak betapa olahraga dalam perbedaan modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multi makna. Bahkan sudah tidak terlihat antara olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Selanjutnya, perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga juga terdapat pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi dan pengoperasian kegiatan olahraga pada umumnya, dan untuk dapat bersaing dalam yang diperlukan pembinaan yang terstruktur dan harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau meningkatkan juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Akan tetapi dalam perkembangan semuanya itu tidak lepas dari investasi politik, baik investasi itu menimbulkan kemajuan juga bahkan kemunduran dalam bidang olahraga dan dalam hal pengaruh sistem politik yang mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menanganinya. Karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh institusi yang diajukan salah, maka pengaruh perkembangan akan olahraga juga tidak memperoleh prestasi yang maksimal atau kemerosotan prestasi yang bisa dikata kuncikan pembinaan olahraga atau bisa politik intervensi. Olahraga pada orang dewasa makin penting dan strategis dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Hal tersebut menyangkut pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan. Olahraga telah terdapat dalam berbagai bentuk di dalam semua kebudayaan yang paling tua sekalipun. Dalam kehidupan modern, olahraga telah menjadi tuntutan dan kebutuhan hidup agar lebih sejahtera. Olahraga semakin diperlukan oleh manusia dalam kehidupan yang semakin kompleks dan serta otomatis. Agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat terhindar dari berbagai gangguan atau disfungsi sebagai akibat penyakit kekurangan gerak, atau bisa dikatakan hipokinesis disease. Selanjutnya, olahraga yang dilakukan dengan tepat dan benar akan menjadi faktor penting yang sangat mendukung untuk mengembangkan potensi dini, seperti pada kesehatan, kebugaran jasmani, dan sifat-sifat kepribadian yang unggul. Itu adalah merupakan faktor yang menunjang untuk pengembangan potensi dari diri manusia, dan melakukan pendidikan jasmani, rekreasi, dan olahraga yang tepat oleh faktor-faktor tersebut yang dapat diperoleh. Selanjutnya, melalui pembinaan olahraga yang sistematis, kualitas SDM dapat diarahkan pada peningkatan pengendalian diri, tanggung jawab, disiplin, sportivitas yang tinggi yang mengandung nilai-nilai transfer bagi bidang lainnya.
Berdasarkan sifat-sifat itu, pada akhirnya dapat diperoleh peningkatan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan kebanggaan nasional dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penggunaan olahraga perlu mendapatkan perhatian yang lebih profesional melalui perencanaan dan pelaksanaan sistematis. Selanjutnya, olahraga dapat dilakukan sebagai latihan, pendidikan, hiburan, rekreasi, prestasi, profesi, politik, bisnis, industri, dan berbagai aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Bagi satu negara, olahraga yang dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik akan dapat memberikan pengaruh yang besar bagi harkat dan martabat di dunia internasional. Oleh sebab itu, olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas, dan juga daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal ini telah dibuktikan juga dengan kaitannya terhadap politik. Selanjutnya, olahraga dan politik bukanlah suatu yang baru. Seorang politikus sejati juga haruslah serentak merupakan simbol kesejahteraan, kejantanan sportif. Sedangkan bagi kaum sosialis, olahraga adalah manifestasi yang penting sebagai semangat ideal konvestisme yang rasional dan higienis. Jadi, dari pertalian antara olahraga dan politik ataupun ideologi sudah tampak betapa olahraga dalam perbedaan modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungannya, multi makna, dan itu bahkan sudah tidak terlihat tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Yang ada hanya manipulasi sebuah kepuasan pribadi. Dan dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Langsung saja kita masuk ke pengertian politik dalam olahraga. Yang pertama, politik dalam arti kebijaksanaan atau polis berasal dari kata Yunani yaitu polistia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri. Sedangkan dia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan pengguna. Dalam arti kepentingan umum, politik atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara, di pusat maupun di daerah lazim, yang disebut politikis, yang artinya adalah suatu rangkaian azas ataupun prinsip keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang tidak kita kehendaki disertai dengan jalan, cara lain dan alat yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Selanjutnya, Maryam Budairjo mengatakan bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkandung bertentangan satu dengan lainnya. Akan tetapi tujuan yang hanya akan dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu, negara atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang menentukan pembagian atau alokasi sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa politik dalam suatu negeri berkaitan dengan masalah kekuasaan
pengembalian keputusan kebijaksanaan publik dan alokasi atau distribusi. Namun pada umumnya dapat dilakukan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagai besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Oke, selanjutnya, sedangkan menurut Ramlan Surbakti 1999, yang pertama bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengakibatkan tentang kebijakan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Kartini Kartono, bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menenangkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah yang berlaku di tengah masyarakat. Selanjutnya, Aristoteles mengatakan yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politik. Dengan istilah itu, ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial dalam politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles juga melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, seperti misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia juga berusaha untuk meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya untuk mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Dan Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha yang memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melakukan interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Selanjutnya di sini kita akan masuk pengertian olahraga. Yang kedua, olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktivitas yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kinerja kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit dan juga stres. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, ataupun lebih dikenalkan dengan nama sehat jasmani rohani. Adapun beberapa pendapat atau para pakar yang mendefinisikan tentang olahraga. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Indonesia, olahraga merupakan gerakan badan yang dilakukan oleh suatu orang ataupun lebih yang atau dapat dikenal regu atau rombongan. Sedangkan dalam kamus Weber's New Collection Dictionary 1980 mengatakan bahwa adalah keikutsertaan dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti perubahan atau dalam olahraga pertandingan. Adapun menurut UNESCO, yang mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam maupun orang-orang atau diri kita sendiri. Selanjutnya, sedangkan pengertian olahraga menurut
Menpora Maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang menunjukkan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-citanya. Cita-cita nasional, politik, sosial ekonomi, kultural, dan juga sebagainya. Jadi dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangkaian memperoleh relevasi kemenangan dan juga prestasi optimal. Selanjutnya kita akan berpindah ke bagian 3, kaitan politik dengan olahraga. Yang pertama kaitannya berhubungan politik dengan olahraga. Yang pertama, perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang demikian kuat dalam memberikan arah, isi dari pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Selanjutnya di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri seperti halnya perkembangan Olimpiade dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makropolitik. Olahraga yang pada dasarnya merupakan kegiatan yang semata-mata kesenangan belaka, olahraga beralih menjadi upaya yang dikelola secara sungguh-sungguh atau dari kelihatannya yang dianggap amat remeh, yang hanya dilihat sebelah mata oleh pemerintah, menjadi sebuah kebijakan global yang memerlukan perhatian dari presiden, perdana menteri, dan juga raja. Selanjutnya, keseluruhan perubahan itu merupakan konsekuensi dari perubahan kehidupan manusia di beberapa oleh perubahan dan lingkungan hidup. Selanjutnya, yang kedua, kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama dan usaha untuk mencarikan kegiatan. Selanjutnya, kelekatan politik olahraga. Selanjutnya yang kedua, kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik. Tetapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terparti dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjang tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang investasi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksud untuk menepuk sportivitas dan juga persahabatan antar negara dalam